Guys, kalau lu masih bingung ya, masih nyari-nyari, masih nggak tahu sampai sekarang jenis aset apa sih yang bisa bikin lu kaya, wah ini artinya lu udah salah fokus guys. Ini udah tersesat lu. Karena banyak orang itu salah dalam membeli aset. Gimana bisa dia salah membeli aset? Karena dia udah salah memilih aset. Nah di video kali ini gue mau bantu lo buat dapetin 5 jenis aset yang paling logis, yang paling masuk akal, dan paling gampang buat bikin lu tambah kaya di tahun 2026 ini. Ya udah pastilah bukan kripto, bukan skema MLM yang aneh-aneh, enggak. Tapi jenis aset yang beneran bisa bikin lu lebih kaya guys. So kita langsung bahas nih jenis aset pertama. Ini yang paling penting makanya gue mention pertama kali, yaitu jenis aset skill high income. So langsung kita bahas jenis aset yang pertama guys. Yang pertama penting nih, makanya gue bahas pertama kali, yaitu high income skill. Jadi bukan skill-skill normal biasa. Misalnya lu tanya, skill lu apa? Ngikat tali sepatu, itu bukan skill. Enggak. Skill lu apa? Bisa berenang gaya katak? Enggak. Mungkin lu kalau punya skill berenang gaya kapal selam gitu ya, sekali berenang 24 jam gak usah muncul-muncul, tarik nafas, nah itu baru skill tuh. Tapi lu gak bisa bilang lu punya skill yang hebat, high income skill, enggak. Jenis aset yang pertama yang namanya high income skill, ini bukan jenis saham, juga bukan properti. Jadi ini adalah aset dalam bentuk skill. Skill ini aset yang sangat penting guys. Makanya gue selalu bilang lu investasi layar ke atas, investasi layar ke atas. Maksudnya apa ya? Lu bikin jadi lebih bagus layar ke atas lu. Kenapa ini penting? Karena skill itu, aset-aset dalam bentuk skill itu, pertama modalnya itu kecil. Tapi returnnya bisa sampai 1000%, 2000%, bahkan 3000%. Dan ini gue udah buktikan berkali-kali yang namanya skill itu aset yang paling penting. Kenapa? Karena itu gak bisa dicuri dari lu. Lu nabung emas bisa dicuri dari lu. Lu nabung silver bisa bekarat kalau lu gak ngerti cara nyimpennya. Rusak. Aset ini jenis skill yang paling hebat menurut gue dan paling penting. Makanya gue sebut pertama kali guys. Dan kenapa penting banget? Karena dia bisa lu bawa ke kuburan. Beda sama emas lu atau deposito lu gak bisa bawa ke kuburan. Skill ini bisa lu bawa sampai mati. Dipakai seumur hidup. Dan lebih enak lagi yang namanya skill itu lu bisa konversi. Lu bisa likuidasi. Dan yang paling penting yang namanya aset dalam bentuk skill itu bisa lu konversi, lu rubah jadi jenis aset lainnya. Nanti gua kasih tahu caranya. Contohnya apa sih sekarang high income skill yang menurut gua penting banget dan sampai detik ini pun kita cari talentanya susah banget loh. Yang pertama, skill berhubungan dengan pengolahan data processing. Skill yang berhubungan dengan AI, artificial intelligence. Skill yang berhubungan dengan SQL, Excel, Python kalau lu bisa coding, itu sebuah skill yang sangat-sangat berharga. Jadi skill ini pun gak bakal habis di lekang waktu. Penting nih buat teman-teman punya high income skill ini. Terus yang kedua apa? Skill jualan, sales, marketing, closing. Ini penting. Siapapun lu di dunia ini, kalau lu gak punya skill jualan, lu jangan bermimpi jadi orang kaya. Lu wajib punya sales skill. Tapi teman-teman kan waktu masih kuliah suka ditipu kan. Kalau ditanya udah lulus kerja mau jadi apa? Jadi sales. Malu kan lu. Lu bagian apa? Marketing. Malu kan lu. Wajar aja lu gak jadi kaya. Tapi orang-orang yang jadi orang kaya raya pasti punya skill sales. So buat teman-teman jangan takut upgrade, bahkan belajar skill sales itu gimana sih. Bahkan CEO perusahaan paling terkenal di dunia yang namanya Steve Jobs, Elon Musk, ya mereka juga belajar sales, belajar marketing, wajib. Jadi lu bayangin orang terkaya di dunia aja wajib punya skill sales, apalagi lu. Katanya lu mau naikin aset lu. Nah skill yang ketiga ini adalah skill buat copywriting. Menulis, skill buat bikin narasi, skill buat jualan konten. Lu mau bikin apa? Konten memasak, konten memancing, konten main sulap, konten lucu-lucuan, bikin komedi, stand up komedi. Itu contoh skill yang penting buat lu kuasain. Nah yang kelima, skill yang penting adalah skill bagaimana how to manage business. Jadi skill operational business. Ini penting banget. Ini penting banget karena ini ilmu dari dunia nyata, bukan ilmu theoretical. Tapi ilmu bagaimana day to day-nya gimana. Operational business apa? Berarti lo harus tahu manajemen, HRD, psikologis, pajak, akuntansi, hukum. Jadi itu semua jadi satu. Itu namanya skill operational business. Lo penting harus tahu itu. Dan ini skill yang valuable, very valuable bahkan. Nah, kalau lo bisa menguasai skill-skill ini, aset yang menurut gua adalah paling penting dan ini high income skill, aset jenis pertama, lu harus segera akuisisi aset ini. Kenapa? Karena tadi modalnya kecil. Banyak orang terhambat ya keinginan dia buat investasi karena katanya gak ada modal. Ya gua gak bisa beli 1 kilo emas butuh duit 3M, gua kagak ada duit 3M. Oh oke. High income skill ini adalah jenis aset yang paling gampang buat lu akuisisi karena modalnya kecil. Jadi buat orang-orang yang sering bilang gua gak bisa investasi karena gua gak ada modal, tunggu dulu. Meskipun uang lu belum ada, meskipun lu belum siap buat investasi,
aset-aset yang keras, tapi lu bisa mulai investasi di aset-aset yang berupa skill. Jadi sekali lagi ya buat teman-teman di luar sana, lu jangan merasa terhambat, oh gue belum punya duit 2 triliun, gue gak bisa investasi. No, karena aset itu bukan cuma tanah, saham, lukisan, deposito, enggak. Aset itu juga bisa dalam bentuk skill. Jadi teman-teman, lu cermati dengan baik kata-kata gue yang pertama itu. Nah, gimana caranya yang benar buat lu melakukan akuisisi aset dalam bentuk skill? Yang pertama, lu harus pilih satu skill dulu yang lu mau fokus kuasain itu. Lu harus fokus jadi yang paling ahli di bidangnya di situ. Ya contoh gue di bidang saham, udah nggak ada lagi orang yang lebih ahli daripada gue di dunia saham. Udah pastilah, fokus lu di situ. Ya paling bagus sih lu bisa fokus selama tahunan lah, bertahun-tahun. Tapi sebetulnya kalau lu bisa kasih fokus, nggak lama lah, cuma sekitar 6 bulan sampai 1 tahun lah. Lu fokus aja di bidang itu, udah pasti lu bakal jadi orang yang paling hebat di hal itu. Jadi contoh gue punya teman pengrajin perak, sangat-sangat ahli dia di bidang smelting perak. Skillnya hebat banget. Dia bisa smelting perak murni 999 dengan apa yang ada di hadapan dia. Dia cuman ada apa? Kompor gas bisa nggak? Bisa. Kompor minyak bisa. Gas LPG bisa. Pakai listrik PLN bisa. Ada boraks bisa. Kalau nggak ada boraks pakai tembaga bisa. Pakai acid bisa. Dia bisa memproduksi silver 999 dengan barang-barang yang ada di Indo April. Gila. Tapi itu skill khusus, valuable, iya. Sekarang kerjanya keliling dunia guys. Ini orang Cirebon tapi punya ilmu smelting perak 999. Pakai barang-barang rumah tangga aja dia bisa. Jadi dia bilang, Ben, lu punya barang apa? Gue waktu itu kasih lihat dia sendoknya silver. Orang bilangnya sterling silver. Dia bilang lu mau bikin smeltingnya jadi 999. Di Indonesia gak banyak yang bisa punya ilmu itu. Mungkin hampir gak ada. Kenapa? Karena sterling silver, sendok sterling silver itu maksimal cuma 925 bukan 999. Ada ilmunya buat narik silver murninya. Maksudnya apa Ben? Sterling silver, sendok lu yang perak itu gak mungkin murni perak. Kalau sendok lu murni perak pasti oksidasi jadi hitam. Pasti, karena sifat perak begitu. Kena air rusak, kena udara rusak. Tapi sendok gue masih bagus nih. Simple, karena ada campuran di dalamnya. Kemungkinan besar campurannya apa? Ada nikel, ada tembaga, dan itu yang membuat sterling silver lu gak berkarat. Masalahnya kalau lu mau rubah sendok ini menjadi 999 yang harganya jauh lebih mahal, lu butuh orang yang punya skill untuk lakukan itu. Gila ya? Lu bayangkan. Jadi apapun yang lu kasih ke dia, lu mau kasih televisi, lu mau kasih dia garpu, lu mau kasih dia patung, lu mau kasih dia batu sekalipun yang kandungan silvernya paling cuma 3%, dia bisa proses itu guys. Pinter banget. Skillnya sekarang, ya skill orang Cirebon ini sekarang membawa dia keliling dunia. Gila gak? Lu bisa bayangin. Itu skill yang super spesifik guys. High income skill. Ada juga salah satu skill yang gue bisa sharing, itu skill terkait dengan ngelas. Tapi ngelasnya beda, bukan ngelas bikin pagar teralis di pinggir jalan, no. Skill ngelas di bawah air. Ngelas di bawah air, lu bayangin. Klien dia berarti perusahaan-perusahaan kapal. Gajinya bukan $1.000, gajinya bukan $10.000. Orang-orang ini bisa terima gaji sampai miliaran setiap tahunnya. Skillnya super spesifik, ngelasnya di mana? Di bawah air. Gila nggak? Jadi buat teman-teman, lu dari sekarang mulai pilih satu skill lu. Buat lu akuisisi aset dalam bentuk skill di tahun 2026 wajib ya. Sekali lagi ya, lu follower Benix, lu wajib punya satu skill baru nih di tahun 2026. Gua kasih PR nih sama lu. Mau lu triliuner kek, follower gue banyak yang triliuner, yang masih miliarder ataupun yang baru lulus, baru mulai karir, lu wajib nambah satu skill baru. Tadi gue bilang, mau coding Python, mau copywriting, mau cara pakai AI, database dan lain sebagainya, lu wajib nambah satu skill di tahun 2026 ini. Dan lu harus fokus tuh selama 3, 6, syukur-syukur akhirnya lu bisa sampai ke 12 bulan fokus di situ sampai lu jadi yang paling ahli di situ. Targetnya apa? Dengan lu mengakuisisi skill baru, ujung-ujungnya nanti penghasilan lu juga bakal naik. Jadi goalnya, ingat ya sekali lagi, banyak orang mau salah artikan pendidikan dengan skill. Enggak, banyak orang punya gelar S1, S2, skillnya enggak ada. Nothing, sampah. Ingat ya, goalnya itu bukan dapat sertifikat kursus. Enggak, bukan sertifikat kuliah, bukan. Goalnya adalah lu dapat skill. Skill yang akan meningkatkan penghasilan lu. Nggak percaya? Coba lu lakukan sekarang. Lu ambillah kursus ngelas di bawah air itu tuh. Gua garansi penghasilan lu naik. Garansi. Ketika lu udah berhasil mengakuisisi aset dalam bentuk skill dan kemudian penghasilan lu naik, barulah kita upgrade. Sekarang kita naik. Income naik, baru upgrade masuk ke jenis aset yang kedua. Yang kedua apa? Udah pasti lu tahu namanya Benix. Selalu bicara tentang investasi saham. Jadi investasi yang kedua yang bakal bikin lu kaya adalah ketika lu mengakuisisi aset jenis saham yang under value guys. Jadi setelah income lu naik, sekarang kita ngomongin saham. Tapi di sini bukan saham gorengan ya. Gue juga nggak ngobrol. Gue juga bukan bicara. Gue juga bukan ngomongin soal trading harian. Enggak, itu orang-orang gila tuh. Jangan lu ikutin. Kita
berbicara tentang mengakuisisi, membeli bisnis yang murah. Kok beli bisnis? Iya, karena kalau lu beli saham, lu sedang membeli sebuah bisnis. So that's why you should know bisnis apa yang lu beli sahamnya. Karena lu bakal jadi pemilik. Kenapa saham-saham undervalue itu masuk dalam kategori jenis aset kedua yang wajib kita invest di 2026 ini? Karena banyak nih saham-saham itu yang jatuh di 2026 karena sentimennya negatif. Ingat lu, bukan karena bisnisnya jelek, karena sentimennya negatif. Gak masuk akal memang, gila. Itulah psikologi pasar. Tapi justru ini memberikan peluang buat kita mengakuisisi saham-saham, membeli saham-saham yang harganya undervalue, diskon. Dan kenapa ini menarik ya? Karena tadi sentimennya aja jelek, padahal bisnisnya masih jalan, padahal bisnisnya bagus sekali. Dan 2026 ini teman-teman saksikan ya, IHSG akan mencapai titik tertinggi sepanjang sejarahnya di planet bumi. 2026 ini adalah fase pemulihan ekonomi. Jadi gua sangat yakin IHSG bisa di atas bukan 9.000, bukan 9.500, 10.000 gua yakin. IHSG itu bisa di tahun 2026 ini. Kita masuk pemulihan, belum fase growth. Seru nih. Makanya lu jangan ketinggalan kereta guys. Nah, contoh tipe-tipe saham apa sih yang menarik di tahun 2026? Kalau buat gua, saham-saham bank-bank yang masih kecil. Yang kedua, saham yang berhubungan dengan logistik. Yang ketiga, saham yang berhubungan dengan energi terbarukan. Saham yang berhubungan dengan bahan-bahan tambang dan komoditas yang sudah dihilirisasi tentunya. Menarik ya. Dan saham yang keempat ini menarik nih. Tapi saham yang keempat ini bakal gua bahas lebih detail di Benix Economic Outlook 2026 di Titan Center Bintaro. So teman-teman buruan daftar yuk di link yang ada di bawah ini. Karena kursinya terbatas ya, cuman ada 400 kursi. Acaranya di tanggal 24 Januari jam 2 siang di Titan Center Bintaro. Yuk buruan daftar. Terus gimana caranya lu berinvestasi aset jenis kedua yang namanya saham undervalue ini? Gimana cara yang benar nih investasinya? Yang pertama lu harus lihat perusahaannya profitable nggak? Perusahaannya cash burning nggak? Arus kasnya seperti apa? Manajemennya seperti apa? Lu harus beli juga ketika perusahaannya lagi sepi. Jangan ketika overhype. No, beli ketika dia lagi sepi. Nah yang ketiga, lu ketika beli sebuah bisnis, sebuah saham juga bukan punya target jangka pendek. 2 menit lagi gue jual, 2 jam lagi gue jual. Lu gila apa? 2 bulan lagi gue jual, nggak begitu. Lu langsung punya mindset jangka panjang. Ketika gue hold ini saham, gue sanggup buat tahan 2-3 tahun. So that's the mentality of value investor. Ya gimana ceritanya lu bisa cuan ribuan persen? Gimana ceritanya lu bisa cuan ribuan persen kalau cuma cuan 1% dalam 1 jam udah lu jual? Gak guna lah. Apa gunanya coba? Jadi lu harus punya mindset investor jangka panjang. Dan lu wajib pakai uang dingin. Jadi teman-teman punya exit plan. Kenapa harus punya strategi seperti ini? Karena gini ya, orang kaya itu kebalikannya orang yang panik, bukan orang miskin. Orang kaya itu kebalikannya orang panik. Orang kaya membeli aset ketika orang lain takut, ketika orang lain panik. Ini bedanya. Jadi teman-teman belajar membedakan ya. Orang kaya kebalikannya orang panik. Nah sekarang pilihannya sama kamu. Lu mau jadi orang kaya atau jadi orang panikan? Kayak trader-trader atau scalper hitungan detik menit zaman itu. Pikir lagi makanya lo. Dan buat teman-teman ya, kenapa jenis aset saham ini sangat menarik? Karena dia bisa melipat gandakan kekayaan lu secara dramatis. Apa betul? Kalau teman-teman pergi ke www.sekolasahambenix.com, cek di situ. Di situ ada kalkulator investasi, ini gratis ya buat kalian semua, gue bikin nih. Lu tahu gak sih? Lu kalau bisa nabung 10 juta aja, modalnya cukup 10 juta lah. 10 juta per bulan, 10 juta per bulan selama 20 tahun. Dan lu growth-nya gak usah gede-gede, 20% aja selama 20 tahun. Growth 20% setiap tahun. Apa yang terjadi dengan duit lu? Duit 10 juta lu berubah menjadi 22 miliar. Jadi gampang sebetulnya. Asal apa lu punya konsistensi. Dan inilah kenapa menurut gue pribadi investasi saham yaitu salah satu cara yang paling menyenangkan buat bikin lu tambah kaya. Seru ya? Jangan lupa pakai kalkulator Benix lo. Nah jenis aset yang ketiga ini adalah aset-aset bisnis-bisnis kecil tapi repeatable. Nah ini bisnis-bisnis yang membosankan nih, tapi sebetulnya gue seneng karena ini jenis bisnis-bisnis yang membosankan tapi sebenarnya jalan. Gue seneng dengan bisnis-bisnis ini. Gak banyak orang-orang yang tahu ya. Jadi contoh kayak bisnis perhiasan, bisnis kecantikan, bisnis grooming. Itu bisnis-bisnis kecil. Orang-orang banyak yang tutup mata, gak penting. Atau bahkan ada orang yang bisnisnya itu cuma ngilangin bulu ketek guys. Tapi gue tahu penghasilan dia miliaran setiap bulan. Bukan 1-2 miliar loh. Tapi lebih dari 50 miliar setiap bulan. Bisnisnya apa? Cuma ngilangin bulu ketek. Ngilangin bulu kaki. Simple banget bisnisnya. Simple. Jadi ini perusahaan-perusahaan bukan startup. Ini bukan startup teknologi. Perusahaan yang canggih. Bukan perusahaan unicorn. No. Ini bisnis normal. Tapi setiap bulan ada duit yang masuk. Bukan bisnis bakar duit. Jadi contohnya. Bisnis-bisnis distribusi lokal. Jadi logistik lokal. Bisnis-bisnis jasa tapi B2B. Bisnis to bisnis. Yang kedua bisnis jasa B2B lah. Kayak cleaning service, maintenance, trucking. Terus bisnis yang berhubungan dengan supply bahan makanan. Jadi bukan buka kafe estetik. Enggak banyak kafe-kafe kedai kopi
kopi itu estetik bangkrut. Banyak temen gue punya di Jogja, di Bali, di Jakarta, banyak gaya-gayanya aja buat gaya-gaya ngopi keren, punya kafe. Ya ujung-ujungnya apa, boncos semua kok. Yang gak boncos yang mana? Yang cuci duit. Udah selesai. Tapi yang untung siapa? Supplier makanannya. So teman baik gue itu salah satu pemilik food supply terbesar di Singapura. Dia bilang, wah Ben, hari ini bisnis susah nih. Banyak restoran yang tutup. Kan gue udah pernah bikin videonya, restoran di Singapura banyak yang tutup. Terus lu gimana, bisnis lu turun gak? Ya turun lah, turun berapa persen? Ya sekitar 7%, 8%. Jadi lu bayangkan ketika banyak restoran yang tutup, dia tetap bisa survive. Kenapa? Karena apapun restorannya. Lu mau ke restoran Jepang, restoran Cina, restoran Indonesia, restoran Belanda, ujung-ujungnya lu akan beli bawang dari dia. Ujung-ujungnya lu akan beli kecap dari dia. Ujung-ujungnya lu akan beli tepung dari dia. Itulah bisnis food supplier. Terus apalagi yang menarik? Bisnis yang berhubungan dengan digital agency. Jadi digital agency yang kecil-kecil itu sebetulnya menarik loh dibanding yang gede-gede yang udah bleeding, yang operational cost-nya juga udah gede banget. So this is the kind of small business yang menurut gue repeatable. Lu bisa copy paste dengan gampang ke tempat-tempat lain. Kenapa jenis aset ini gue bilang murah? Makanya worth it buat lu akuisisi. Karena bisnis-bisnis ini bisa lu mulai dengan modal yang kecil. Gak nyampe 50 juta, gak nyampe 100 juta. Lu udah bisa punya salon lu sendiri. Lu udah bisa punya tempat grooming lu sendiri. Bahkan ada orang yang mulai bisnis mandiin anjing modalnya cuma 700 ribu. Sekarang nilainya udah miliaran. Bisnis mandiin anjing modalnya apa sih? Sabun ember. Sama air dryer, sama handuk, selesai guys. Gampang lah, tapi that's the reality lah. Bisnis kecil tuh banyak yang menarik karena bisa di repeatable alias scalable. Terus bisnis ini lebih mengandalkan skill dan ya relasi, tapi gak perlu terlalu banyak. Dan enaknya cash flow-nya cepet. Maksudnya apa cash flow-nya cepet? Simple aja. Gue supplier salah satu perusahaan terbesar di Kalimantan Timur. Miliaran, iya miliaran. Tapi duitnya masuk 3 bulan sekali. Kan ngeselin ya. Lu supply-nya 1 Januari, lu dibayarnya bulan April, kan ngeselin. Tapi enaknya bisnis-bisnis kecil apa? Cash flow-nya cepet. Nah, terus gimana cara investasi yang benar ke jenis-jenis aset seperti ini? Yang pertama, lu harus punya mentalitas pengusaha. Bukan ngejar gaya, estetika, gengsi, dibilang keren. Enggak, cloud itu semua. Lu harus punya mindset seorang investor. Yaitu apa? Bukan kejar kerennya, tapi kejar repeat ordernya. Kejar profit marginnya. Kejar scalability-nya. Makanya lu harus bangun sistem dari awal. Karena udah punya mindset, gue bukan cuma punya 1 mesin, tapi punya 1000 mesin. Gue bukan punya 1 cabang, tapi 1000 cabang. Jadi lu harus bikin sistem yang baik dari awal. Dan yang terpenting, lu harus punya durability. Alias apa? Tahan lama. Ini bukannya gue mau bilang lu harus pakai magic tissue ya, atau lu pakai Viagra, bukan. Tapi maksudnya durability apa? Tahan lama itu artinya lu sebagai pengusaha, lu itu harus tahan banting. Lu harus udah punya mentalitas, lu akan mengarungi samudra, uncharted water, samudra yang belum pernah dilewatin siapapun. Mungkin ada buayanya, mungkin ada oktopusnya, mungkin ada monster lautnya, ombaknya tingginya 20 meter, but who cares? Karena lu adalah pengusaha, lu akan fight di situ. Ada bajak laut, hadapin. Di tengah jalan, nabrak kapal, bolong nih, rusak nih tiang layar kita, perbaikin sambil jalan. Jadi lu harus punya durability, lu harus punya ketahanan mental, physical buat mengarungi jalan yang lu tempuh itu. Penting ini durability supaya lu tetap waras guys. Karena apapun bisnisnya gak mungkin bebas hambatan, gak mungkin. Pasti selalu ada ya yang gue bilang, orang bilang itu kerikil, enggak, gue bilang batu lompatan supaya lu jadi lebih baik lagi. Wajib lu ketemu itu dan lu wajib tahu cara solving problemnya. And that's normal. You should accept it as part of the process lah. That's normal lah. Next yang keempat adalah jenis aset tanah atau properti. Nah di Indonesia ini banyak orang yang trauma guys. Investasi properti gue tau lah, apalagi orang-orang yang beli apartemen tuh. Udah beli apartemennya overpriced, cicilannya nyekek, IPL-nya gak ngotak guys. Jadi banyak orang trauma lah investasi properti di Indonesia. Tapi di sini gue mau bilang sama lu, banyak orang yang salah gimana sih strategi investasi properti yang benar. Karena sebetulnya investasi properti itu termasuk yang gampang sih. Pertama apa? Lu cukup beli tanah yang ada di pinggiran kota. Jangan beli tanah-tanah yang di kota yang udah overpriced. No, beli aja yang di tanah pinggiran. It's okay. Ini yang dilakukan banyak orang-orang yang gua kenal kaya raya dari jalur tanah ya. Banyak banget. Tapi beli tanahnya harus di pinggiran, bukan di tengah. Terus di pinggiran masalah gak Pak? Kalau nanti gak ada jalan, ya makanya walaupun di pinggiran lu cari yang deket infrastruktur, deket pintu tol, deket jalan raya, deket jalan provinsi, deket jalur kereta api. Ya bukan artinya juga lu beli tanah di puncak Gunung Kalimantan Utara, enggak. Ya lu beli tanah yang ada di pinggiran yang masih masuk akal rasionalitas lu lah. Tapi bukan artinya di dalam kota.
Nah ini pun berlaku ya kalau lu investasinya bukan tanah, tapi misalkan rumah, bangunan sederhana, kontrakan atau gudang, mulai dari juga yang kecil. Jadi start small. Yang penting itu, start small, it's okay. Di pinggiran, it's okay. Yang penting accessibility-nya bagus, infrastrukturnya bagus. Dan kenapa menurut gua ini masih relevan di tahun 2026? Karena tanah itu makin terbatas. 2026 Indonesia banjir duit. Nilai properti lu gua yakin tambah naik, asal lu pinter investasinya. Dan pembangunan infrastruktur di Indonesia itu juga terus jalan. Ya harapan gue juga makin banyak Pemda, Pemprov, Kabupaten, Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang punya akal sehat buat memperbaiki jalan-jalan yang rusak, membangun jaringan-jaringan jalan infrastruktur yang lebih bagus, jembatan yang bagus. Ujung-ujungnya aset properti lu tambah naik. Dan ketika Indonesia banjir uang, udah pasti yang namanya harga-harga bakal naik, termasuk harga barang, inflasi terus naik. Makanya teman-teman lu jangan diem aja, lu diperkosa inflasi, duit lu makin habis. Segera convert itu menjadi aset supaya nggak habis dimakan karat atau dimakan inflasi. So gimana metode investasi yang benar guys di bidang properti nih tahun 2026? Yang pertama, lu harus beli aset properti ya karena lokasinya bagus. Jadi beli karena lokasi, bukan karena emosi. Jadi beli karena lokasi, bukan karena emosi. Gue ulangin ketiga kali. Beli karena faktor lokasi, bukan karena emosi. Ada orang beli faktor emosi itu gimana? Dan ini tanahnya sampai sekarang juga gak naik-naik nilainya. Udah hampir 30 tahun ada kenalan gue beli tanah emosi. Kenapa? Karena waktu dia datang ke sana, mamanya injek kakinya, wah katanya enak nih, nyaman nih tanahnya nih. Ini bakal bagus nih prospeknya. Ternyata sampai 30 tahun ke depan harga tanahnya naik ya. Dia beli dulu 12.000 per meter. Hari ini harga tanahnya 17.000 per meter. Setelah 30 tahun. Terus gue bilang, lu beli berapa hektar? Dia beli lebih dari dia beli lebih dari 700 hektar. Ya bayangkan kalau duit yang sama dia pakai ke tempat lain ya. Gak usah ribet lah pindah ke emas. Wah duit dia udah berapa ratus miliar sekarang. So can you imagine the stupidity lah. So penting beli karena lokasi, bukan beli karena emosi. Terus yang kedua hitung cash flow lu. Jangan sampai lu over leverage. Kenapa? Karena bunga bank jalan terus. Lu beli pakai KPR atau pakai kredit apapun lah. Ujung-ujungnya apa? Cash flow lu nanti jadi terganggu. Jangan sampai lu lakukan itu guys. Jadi harus make sure lu punya cash yang cukup buat biaya hidup lu, buat bayar sekolah anak lu, cash flow lu selalu sehat tanpa mengganggu ya kualitas hidup lu juga. Makanya wajib ya kalau lu investasi properti most likely lu pakai utang beli itu kan. Jangan over leverage, please. Dan again, lu harus siap tahan lama. Bukan pakai magic tissue, bukan pakai Viagra, tapi lu punya mentalitas durability jangka panjang. Karena nggak ada ya orang beli tanah nih, investor tanah nih. Beli tanggal 1 Januari, dia jual 2 Januari. Nggak ada guys. Kayak trader-trader saham, trader kripto, goblok itu nggak ada. Yang namanya orang investor aset dalam bentuk tanah atau properti harus punya ketahanan buat hold itu tanah bahkan sampai berpuluh-puluh tahun. Dan inilah penciptaan value terbesar, value creation. Banyak orang kaya dari sini nih, kesabaran menunggu, durabilitas dalam jangka panjang guys. Yang terakhir yang nomor 5, ini aset sebenarnya nggak bikin lu kaya sih, tapi aset ini sangat liquid dan sangat aman, bagus buat melindungi lu di masa-masa krisis yang akan datang. Nah jenis aset ini sering banget diremehkan, termasuk sama gua sendiri juga sering gua remehkan. Kenapa? Karena jenis aset ini ya nggak bisa bikin lu kaya nih secara langsung, itu nggak bisa. Tapi ini buat menjaga lu tetap hidup. Ini di level stabilitas nih. Jadi contohnya nih, lu punya duit, lu beli aset dalam jenis deposito, kan liquid tuh, aman, iya. Lu beli reksadana, pasar uang, RDPU. Lu beli surat utang negara. Gede nggak hasilnya? Enggak. Paling 6%, 5%. That's it lah, nggak menarik. Makanya buat gue sering banget nih meremehkan jenis aset seperti ini. Fungsinya memang bukan bikin lu kaya, tapi buat bikin lu nggak panik. Ini agak beda nih jenis aset yang terakhir. Terus apa lagi fungsinya? Fungsinya buat jaga modal. Jaga modal lu sampai kapan? Jaga modal lu sampai ada peluang investasi yang lu siap masuk. Market crash akan terjadi. Gue pun tahu market crash akan terjadi. Bukan 1 tahun lagi loh. Bukan 2 tahun lagi. Penasaran nggak? Nanti kita bahas. Tapi yang paling penting, untuk masuk ke masa tunggu itu, lu harus ready. Lu harus siap dan duit lu harus liquid di tempat yang aman. Tidak ada tempat yang lebih aman selain di surat utang negara, di deposito dan lain sebagainya. Jadi ini jenis aset kelima adalah jenis aset yang liquid dan aman. Gimana sih cara memperlakukan jenis aset kelima ini? Lu harus memperlakukan dia sebagai tempat parkir duit lu. Dibanding lu bayar safe deposit box kan rugi. Atau duit lu taruh di bawah kasur habis dimakan rayap. Lu parkirkanlah duit lu di deposito misalkan. Mindsetnya bukan buat kejar return yang tinggi. Ujung-ujungnya nanti bank lu collapse, lu gak diganti sama LPS. Karena bunganya harus masuk akal menurut LPS. Jadi
Maksudnya apa? Carilah tempat parkir, namanya mobil ya. Lu cari parkir, bukan cari parkir yang cuannya paling gede. No, tapi cari tempat parkir yang paling aman. Jadi namanya tempat parkir kan sementara. Parkir di situ sebentar sambil nunggu peluang investasinya masuk. Lu parkir, cari tempat yang aman dan stabil. Bukan cari tempat parkir yang paling murah, tempat parkir yang bunganya paling tinggi. No, enggak. Cari tempat parkir yang paling aman dan liquid. Sama seperti ketika lu memilih sekuritas. Pilih sekuritas yang paling aman. Bukan yang paling murah, bukan yang paling cuan. No, cari sekuritas yang paling aman yang tidak mungkin bawa lari duit lu. Semudah itulah lu berinvestasi di jenis aset yang kelima ini guys. Karena fungsinya parkiran. Parkiran itu sementara. Kuburan itu seumur hidup. Dan ingat, yang namanya orang kaya wajib punya cash position. Karena yang namanya market crash sudah pasti terjadi. It's not about will it happen, tapi itu tentang when it happens, you have to be ready guys. Nah, gue masuk ke bagian akhir guys, kita mau closing nih. Gue mau recap buat teman-teman. So, semoga jelas ya buat teman-teman bahwa lu wajib melakukan akuisisi salah satu dari 5 jenis aset yang udah gue jelaskan di sini. Yang pertama, skill buat naikin income lu. Yang kedua, saham buat melipat gandakan duit lu. Yang ketiga, bisnis. Utamakan yang bisa membawa cash flow. Nah yang keempat, aset dalam bentuk properti. Ini kunci dari value creation guys, kekayaan di negara berkembang. Yang kelima, ini kunci dari value creation guys. Mayoritas, ini kunci dari value creation guys. Banyak orang kaya di Indonesia dari jalur properti. Nah yang kelima, jangan lupa masuk ke aset yang aman. Buat menjaga mental lu supaya tetap waras dan menjaga modal lu. Siap ketika masa-masa buruk datang. So guys, gue bukan sharing hari ini skema buat lu jadi cepet kaya, no. Tapi gue hari ini sharing sama lu peta jalan supaya lu naik kelas nih secara finansial. Dan percayalah, kalau lu bisa konsisten, tahun 2026 nih lu pasti naik level. Lu pasti beda levelnya dengan tahun 2025. So, tahun 2026 nih jangan jadikan tahun mimpi ya. Kayak orang-orang bikin resolusi tahun baru. No, jadikan 2026 ini sebagai tahun lu buat naik level. Nah teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Segera share video ini sebanyak-banyaknya sama teman-teman kamu, sama saudara kamu, keluarga kamu, supaya mereka juga ikut naik level. Karena lu adalah orang-orang terdekat lu. Pastikan mereka juga bisa ngerti dan paham dan tahu kalau mereka juga wajib naik level. Oke guys, segera share video ini sebanyak-banyaknya dan subscribe di channel Benix. Like video kita, salam sehat, salam cuan, bye-bye.